Halo Sobat Setir, ketemu lagi sama gue Roberto di Literasi Mobil Listrik bersama dengan Setir Kanan. Hari ini, gue ada di satu tempat yang keren banget. Dari tadi nggak berhenti terkesima ngelihat semua unit yang ada di sini karena gue lagi ada di Prestige Image Motorcars yang ada di Pluit. Ada banyak banget unit di sini, semua unit premium ya, dan beberapa di antaranya adalah unit-unit dari Eropa. Sehingga hari ini gue akan ngebahas salah satu unit yang paling laris di Eropa, mobil listrik, namanya Renault Zoe. Dimana nanti kita akan lihat di sini, tadi sih sekilas ya, begitu gue ngelihat, ini mobil listrik. Jadi kayak nggak mobil listrik gitu ya, tapi inilah yang membuat profil yang cukup santai ini diminati sama banyak orang. Ya, karena cukup nggak terlalu complicated, tapi benar-benar tetap bisa kita nikmati semua keunggulan-keunggulan unit elektrik dari Renault Zoe ini. Oke, seperti apa nanti kita akan sama-sama cek dari mulai eksterior maupun interiornya. So, ikutin terus perjalanan gue bersama dengan Renault Zoe di konten kali ini. Yuk! Oke, di bagian pertama, gue mau jelasin bahwa ini termasuk di dalam kelas EV hatchback lah ya, yang mana kalau di merek lain itu ada mini elektrik gitu ya, Nissan Leaf. Dan buat gue sih, balik lagi, sebagai anak muda, yang pertama kali gue lihat itu adalah bentuk sih. Kalau kita semua beli mobil, pasti kita lihat adalah seberapa kece nih kita bawa ke jalanan gitu. Dan buat gue ini mobil EV yang low profile, yang simple banget ya, yet tetap terlihat elegan gitu ya. Nah, bentuknya nih, kalau Sobat Setir semua nanti punya kesempatan buat ngeliat unitnya secara langsung, ini membulat Sobat Setir semua. Jadi ini pasti nanti akan punya pengaruh di aerodinamikanya, karena kalau kita lihat juga dia simple, cuman ada beberapa lubang juga ini di bawah, biasanya untuk AC. Ini ada juga lubang di kanan kiri bagian depan, ini juga pasti untuk ya pendinginan ban juga gitu ya. Yet semua desainnya ini dirancang supaya tetap punya aerodinamika yang bagus. Nah, berikutnya kalau soal lampu, kalau dilihat dari sini profilnya tetap keren gitu ya. Ini pasti LED ya. Buat Sobat Setir semua, kalau unit-unit EV itu hampir dipastikan lampunya itu pasti LED. Kenapa? Baik lagi, ini sangat bisa menghemat daya baterai. Ya, karena kalau enggak, ntar lampunya, gara-gara lampu kita harus sering-sering ngecharge. Nah, ada aksen-aksen yang rasanya juga jadi khasnya kendaraan-kendaraan EV. Sobat Setir semua, biasanya ada aksen-aksen warna biru nih. Jadi kalau dilihat di sisi lampu kanan-kiri ada aksen birunya juga. Terus di bagian depan ada tulisan Zoe ya, di bawah logo Renault ini juga warna biru ya. Dan ada beberapa aksen yang rasanya itu menjadi semacam trademark kalau ini adalah unit-unit EV. Nah, berikutnya lagi kalau kita lihat adalah nah, ini yang juga tadi jadi langsung eye catchy gitu ya. Di bagian depan sini ini ada semacam radar kamera yang pasti kalau dugaan saya ini adalah untuk fitur keselamatan aktif ya. Jadi walaupun mobil ini low profile sebagai EV, fiturnya sih kayaknya sih nggak kaleng-kaleng nih ya Sobat Setir semua ya, karena kalau dilihat pasti ada juga fitur-fitur yang sifatnya adalah high tech yang menjadi ciri khas dari lineup EV di beberapa unit gitu. Dan terakhir tentunya saya dari tadi nyari ngecharge-nya di mana gitu ya. Dan ternyata di sini. Jadi Sobat Setir semua, nanti di dalam kalau kita lihat ada semacam tombol fungsi untuk membuka charging port yang ada di sini. Dan nanti kita lihat charging portnya seperti apa ya, dayanya diisi seperti apa, sehingga nanti Sobat Setir semua bisa memperkirakan kalau pakai unit Renault Zoe ini akan seperti apa menghemat pengeluaran Sobat Setir semua sehari-hari. Yuk kita simak di bagian selanjutnya. Oke, kita beralih ke bagian samping ya Sobat Setir semua, dan kalau dilihat dari sisi samping, lagi-lagi ini adalah EV yang
nggak tahu. Gue suka banget bentuknya ya, karena menggambarkan mobil pada umumnya, tapi dengan teknologi yang tentunya berbeda. Jadi kalau dilihat di sini memanjang ke belakang, ya, agak lonjong. Kesan membulatnya tetap dapat, sobat setir semua, ya, sehingga tadi sangat mendukung aerodinamika daripada unit ini. Nah, kalau untuk gagang pintu depan seperti biasa, ya. Yang menarik sobat setir, dari tadi saya nyari gimana caranya buka pintu belakangnya. Gimana ya? Ini bener-bener unik. Dan saya pointing ke satu titik di mana di sini ada sidik jari sobat setir. Dan begitu saya pencet sidik jarinya, inilah kenop pintu belakangnya ya. Jadi ini unik sobat setir semua. Jadi kalau kita lihat line up mobil-mobil Perancis, memang selalu ada keunikan-keunikannya gitu ya. Tebakan saya nanti di interiornya juga pasti ada. Dan di eksteriornya, menurut saya ini adalah hal yang cukup unik gitu ya. Dimana kita bisa menemukan yang namanya gagang pembuka pintunya bentuknya seperti ini gitu. Nah, untuk bannya, di sini dia pakai Michelin Primacy 4. Ukuran 19555 R16. Dan kalau sobat setir lihat semua di sini, ada aksen birunya lagi ya. Jadi lagi-lagi ini aksen biru memang sebuah penanda ikonik untuk unit-unit EV. Nah, lalu kemudian kita akan beralih ke dimensinya. Dimensi daripada Renault Zoe ini ukurannya compact tapi tetap lega di bagian kabin. Panjangnya 4087 mm dengan lebar 1787 mm. Tinggi 1562 mm dengan wheelbase-nya 2588 mm dan jarak terendahnya 120 mm. Hal ini membuat Renault Zoe mudah dikendarai di dalam kota. Nah, sobat setir, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang ini, menurut gue ini yang membedakan sih sobat setir. Jadi kalau tadi kita udah lihat eksterior depan, desain samping, di belakang ini adalah bagian yang menunjukkan kelasnya, sobat setir semua. Simple yet elegan dengan logo Renault dan ada Zoe di sini. Ini menunjukkan mobil ini punya kelas, sobat setir semua. Dan gue suka banget. Lalu kemudian kalau dari sisi lampu ya, ini sudah menyala. Ini LED 3D, sobat setir semua. Yang line-line itu kalau kita lihat secara keseluruhan bagian belakang dari mobil ini, gue punya satu kata namanya artsy. Jadi artsy banget gitu untuk benar-benar dianggap sebagai mobil yang memang punya kelas. Dan lalu untuk bagian berikutnya ini ada 1, 2, 3, 4 ya sensor untuk parkir, sobat setir semua. Yang mana ini tentunya akan menambah kenyamanan dan keamanan ketika nanti sobat setir mau menggunakan mobil ini berjalan dan parkir. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas soal baterai nih ya, sobat setir. Nah, untuk baterai unit Renault Zoe ini posisinya ada di bawah deck. Jadi, menurut gue sih center of gravity-nya bagus nih ya. Ya, hal yang cukup umum yang kita akan temui di unit-unit EV ya. Dan pastinya kalau dengan posisi di bawah deck seperti ini nggak ganggu ruang yang kita juga nanti bisa manfaatkan untuk teknologi yang lain. Nah, baterainya sudah lithium ion gitu ya, dan diklaim kapasitas baterainya 52 kWh ya dengan jarak tempuh 395 km. Mungkin sobat setir bisa bayangkan itu kurang lebih Jakarta Pekalongan lah. Nah, garansinya ini 8 tahun untuk baterainya dan daya listrik charge in-nya di 7 kWh untuk standarnya, dan butuh waktu sekitar 8,5 jam lah dari 0 sampai 100%. Tapi sobat setir semua bisa juga nih pakai yang quick charge ya, yang AC quick charge dengan 50 kWh yang hanya butuh 1,5 jam aja dari 0 sampai 100%. Oke, untuk bagian selanjutnya kita akan bahas mengenai motor listriknya. Jadi adalah bagian yang pastinya sangat penting dari unit-unit mobil listrik. Untuk ngebuka bagian depan ya, ini motor listriknya ada di kap bagian depan.
kita harus menarik tuas yang ada di sebelah kiri daripada interior mobil ini. Kenapa di sebelah kiri? Karena ya mobil Eropa aslinya ini ada di sebelah kiri setirnya juga gitu ya. Jadi memang untuk tuasnya belum di-convert, ada tuas di bagian bawah. Kita tinggal tarik. Dan lalu di sini ada, ini nggak bisa langsung ditarik ya sobat setir, karena di sini akan ada satu knob yang harus kita geser sedikit ke kanan dan baru kita bisa buka. Nah, di sini kita bisa lihat bagian dalam daripada motor listriknya. Ini ditenggarai punya tenaga 135 horsepower dengan torsi 225 Nm. Wah, dengan tenaga seperti ini, unit ini bisa menempuh kecepatan maksimal di 135 km per jam. Dan diklaim untuk mencapai 100 km per jam, ya dari 0 ke 100 km per jam, ini cuman butuh waktu 9,5 detik aja. Lagi-lagi sobat setir, ini untuk EV yang slow profile ini menurut gue ini sih bagus. Aduh, jadi tertarik beli ini jadinya. Seru banget karena kalau dilihat juga dari bagian-bagian yang ada di motor listriknya, ini R135 synchronous with rotor coil ya. Jadi ini sistem penggeraknya itu adalah front wheel drive ya, penggerak roda depan ya, dan punya otomatisasi untuk satu percepatan. Oke, jadi sobat setir ya, untuk unit yang tampilannya slow profile ini dengan brand Renault, teknologi motor listriknya yang tadi sudah gue sebutkan, rasanya akan membuat unit ini jadi unit yang asik banget dibawa berkendara gitu ya, dan cocok banget nanti untuk jadi city car-nya sobat setir semua. Nah sobat setir, sekarang kita mau bahas bagian interiornya nih. Nah, denger nggak suara tadi? Nah, itu namanya sistem walk away lock. Jadi kalau kita mendekat dengan kuncinya, ini otomatis dia akan ngebuka sendiri. Dan kalau kita menjauh sebaliknya dia akan kunci sendiri. Dan kuncinya ini bentuknya kayak kartu sobat setir. Ya, jadi lagi-lagi ini menunjukkan ada di kelas mana si Renault Zoe ini. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Nah, ini menariknya sobat setir semua. Jadi kalau kita masuk ke dalam unit ini, ada welcoming sound. Jadi kayak kita disambut sama robot ya, pribadi ya. Dan nanti juga akan ada suara-suara unik lagi kalau nanti kita nyalain mesinnya. Tapi kita bahas dulu bagian ya, tentunya juga cukup penting buat pengemudi yang namanya adalah jok. Ini joknya cukup nyaman ya sobat setir semua, dan kalau mau kita adjust ada di bagian kiri sini ya. Lagi-lagi buat saya memang ini adalah sebuah trademark dari mobil-mobil Prancis ya, yang punya banyak keunikan yang memang jadi ciri khas gitu dari unit-unitnya. Berikutnya dari segi bahan nih sobat setir, kok feeling gue ini bahannya agak beda ya. Kemana setelah gue cari tahu, ternyata ini adalah termasuk unit dengan jok yang bahannya adalah bahan daur ulang. Jadi lagi-lagi kesan untuk mencintai lingkungannya tetap dapat banget nih untuk unit ini. Untuk bagian atas ini juga, kalau kita ngelihat ke atas ya, ini kelihatan sebagai unit mobil listrik karena kayak ada semacam wire-wire gitu yang bisa menggambarkan ini adalah unit elektrik. Nah, sekarang kita coba nyalain mesinnya nih sobat setir ya. Ya, seperti biasa. Di sebelah kiri. Oke. Oke, ada suara-suara yang lagi-lagi menyambut kita. Dia mau bilang bahwa oke, yuk jalan gitu. Kayaknya ya sobat setir ya. Jadi lagi-lagi nih buat saya sebuah fitur yang unik gitu sobat setir. Nah, kalau dilihat dari transmisinya di sini dia pakai e-shifter gitu ya, nggak ada P-nya. Dan di sini transmisinya ada R, N, D or B. Nah, ini ada B shifter di sini. Ini adalah satu fitur transmisi yang untuk mendukung regenerative braking. Jadi kalau sobat setir udah lihat beberapa konten kita sebelumnya,
ada salah satu teknologi di unit elektrik yang namanya regenerative braking. Apa itu? Jadi ketika nanti kita jalan, kita masuk ke dalam shift B ini, dia nanti ketika kita mengerem, dia akan semacam mendaur ulang energi di dalam baterainya, gitu ya. Itulah yang membuat sebenarnya sistem di dalam mobil listrik ini bisa jadi lebih hemat dibanding kalau kita pakai unit-unit yang lain. Oke, terus ada apa lagi di sini? Nah, ini yang menarik. Di sini ada satu pad yang di sini ada gambar semacam device mobile phone yang mana kalau saya duga ini adalah sistem wireless charging ya, dan benar nih. Oke, dan ini adalah fitur yang menarik banget nih Sobat Setir buat kita anak muda yang biasa berkendara menggunakan beberapa gadget kita gitu ya. Aman karena di sini sistem wireless chargingnya ada di sini. Nah, berikutnya kita akan bahas layar di depan ini yang biasa kita sebut dengan entertainment system ya. Di sini layarnya 9,3 inci, support Android Auto dan Apple CarPlay juga gitu ya. Dan ada fitur-fitur keamanan yang biasanya saya langsung cari. Yes, benar, di sini ada parking assistance juga ya. Ada fitur Easy Park Assist yang akan membantu parkir dengan sensor radar parkir di belakang yang tadi kita sudah sempat lihat juga gitu. Lalu kemudian ada driving assistance, lane keeping juga, ada beberapa EV programming juga di sini, dan ada beberapa konfigurasi yang rasanya akan mendukung kenyamanan kita pada saat kita berkendara. Lalu kita akan pindah ke cluster instrumen. Di sini cluster instrumennya ini layar 10 inci lah ya, dan ada beberapa informasi juga yang bisa kita lihat di sini dari mulai flow energi. Nah, ini yang saya suka Sobat Setir ya. Jadi flow energi di sini bisa terlihat pada saat kita nanti berkendara ya. Jadi bagaimana energinya dihasilkan ya dari baterai turun ke motor listrik lalu ke penggerak. Ini bisa kita lihat flow-nya sehingga kita tuh benar-benar merasa lebih nyaman pada saat berkendara. Lalu kemudian ada yang namanya sensor roda juga ya, atau TPMS ya, monitoring untuk tekanan ban gitu ya. Lalu ada konsumsi listriknya juga terlihat di sini ya, sisa baterai, dan tentunya ya fitur-fitur keamanan standar ya, kayak misalnya kita tahu ada pintu yang sedang terbuka dan seterusnya gitu ya, sampai dengan kita juga bisa tentunya lihat kilometer per jam. Menariknya ada beberapa unit-unit Eropa yang masih miles per hour Sobat Setir semua, dan kalau untuk unit Renault Zoe ini sudah kilometer per jam, jadi kita nggak perlu konversi ya dari miles per hour ke kilometer per jam yang biasanya kita akan kagok sebagai pengendara Indonesia. Oke Sobat Setir semua, ini kebetulan unit yang kita review adalah yang warna ungu. Tapi ada beberapa pilihan warna lain seperti biru, merah, abu-abu, hitam, dan putih. Untuk harganya, kita untuk unit ini ada di 888 juta. Jadi kalau dibanding dengan dua unit yang tadi ada di kelasnya, di Mini Electric ini ada sekitar di 1 M-an yang 1046. Lalu kemudian kalau Nissan Leaf itu ada sekitar 700 jutaan. Jadi ini ada di tengah-tengah harganya dengan kemewahan brand Renault gitu ya, yang rasanya akan membuat pada saat Sobat Setir semua memakainya di jalan pasti akan terlihat berbeda. Hal yang paling gue suka daripada unit ini tentunya adalah kesan tampilan yang low profile yet elegan untuk sebuah kemewahan brand Eropa, dan fitur-fiturnya adalah fitur-fitur yang menurut gue sangat bisa diandalkan untuk membawa Sobat Setir semua untuk nyaman berkendara dan merasakan teknologi-teknologi yang cukup mewah dari sebuah unit elektrik. Dan pastinya Sobat Setir semua penasaran mungkin ya setelah gue mereview mobil ini bersama dengan setir kanan. Tentunya unit ini Sobat Setir semua bisa temui di Prestige Image Motorcars di Pluit
Ya di sini ada banyak juga unit lain yang Sobat Setir semua lihat deh, ini teknologi-teknologi yang luar biasa, premium class, semuanya ada di Prestige Image Motorcars. Datang aja ke sini. Oke Sobat Setir semua, itu adalah review gue terhadap unit Renault Zoe hari ini. Jangan lupa juga follow, like, komen di media sosial kita yang lain, di Instagram dan TikTok, di setirkanan_official. Kita bisa berinteraksi juga di situ, jadinya konten-konten kita semakin asik untuk membuat Sobat Setir semua semakin melek literasi mengenai mobil listrik. Oke, kalau gitu, gue pamit undur diri. Thank you banget untuk menyaksikan episode kali ini. Gue Roberto, salam setir kanan.